Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukunna ya solihat. Semoga antuna semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Bagaimana liburan kemarin ya, lebaran Idul Adha. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah eh, melaksanakan hari raya Idul Adha ya hari ini, dan udah libur beberapa hari juga. Nah, hari ini kita mulai belajar lagi. Semoga dengan libur beberapa hari kemarin sudah menambah semangat antuna untuk belajar kembali ya solihat ya. Jangan lupa di rumah selalu jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi ya. Dan perbanyak minum air putih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Pekan lalu kita sudah ulangan PKN. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara ya. Jadi sebuah negara itu tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Jadi sama seperti manusia ya. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri karena manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang juga membutuhkan orang lain. Nah, secara sosial budaya, bangsa Indonesia adalah makhluk zon politikon, makhluk yang suka berhubungan dengan orang lain ya. Nah, jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Misalnya saja ya, badan kita sendiri, kita dalam memenuhi kebutuhan diri kita sendiri saja contohnya ya. Nah, kita tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain ya. Kita tidak bisa memakan nasi tanpa adanya petani yang menanam padi. Kita tidak bisa menggunakan pakaian tanpa adanya penjahit yang menjahit pakaian. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling bergantung dengan orang lain ya. Untuk memenuhi kebutuhan kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Nah, negara juga sama ya. Jadi negara juga perlu kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negara tersebut ya. Nah, jadi kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga atau pemerintah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu. Jadi kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi gitu. Secara keamanan kita juga tidak aman jika kita tidak menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Nah, secara politis kita dapat terkucil dari pergaulan masyarakat dunia apabila tidak mau bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi itulah gunanya kerjasama ya. Kerjasama itu untuk menciptakan kedamaian juga, untuk saling memenuhi kebutuhan ya. Jadi kerjasama sangat dibutuhkan dalam sebuah negara. Nah, kerjasama antar negara di Asia Tenggara itu dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain di kawasan Asia Tenggara. Jadi itu khusus di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, di sini kita akan bahas pengertian kerjasama internasional. Nah, dilihat dari asal usul katanya, kerjasama internasional itu berasal dari kata kerjasama dan internasional. Nah, kerjasama itu artinya apa? Bekerja bersama-sama untuk mendapatkan hasil secara bersama-sama. Nah, internasional berarti antar bangsa. Jadi, kerjasama internasional adalah kerjasama antar bangsa atau antar organisasi internasional.
Kemudian ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi ya ketika mengadakan kerjasama internasional. Apa saja prinsipnya? Yang pertama yaitu kerjasama internasional harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lainnya. Yang kedua, kerjasama internasional diabdikan kepada kepentingan nasional. Yang ketiga, dalam menjalin kerjasama internasional, suatu negara tidak boleh mencampuri atau mengintervensi urusan dalam negara lain, ya. Jadi meskipun kerjasama dalam kerjasama internasional ya antar negara, tetapi setiap negara tidak boleh mencampuri urusan dalam negara lainnya, ya. Nah, kemudian yang keempat, dalam kerjasama internasional harus dipatuhi ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku secara internasional. Jadi setiap kerjasama internasional itu ada peraturan-peraturannya ya. Ada peraturan-peraturannya. Nah, kemudian jenis-jenis kerjasama dan perjanjian internasional. Ditilik dari pihak-pihak yang melakukannya, kerjasama internasional dibedakan menjadi dua, yaitu kerjasama yang dilakukan dua negara atau disebut juga dengan bilateral. Contohnya, kerjasama Indonesia dengan Malaysia mengenai batas wilayah negara, atau kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi ya, masalah haji, masalah umroh ya, atau masalah ketenaga kerjaan. Nah, itu juga hubungan dua negara atau hubungan bilateral. Dan hubungan negara Indonesia dengan negara-negara lainnya ya. Tapi hanya terdiri dari dua negara tersebut. Kayak tadi Indonesia Malaysia, Indonesia Arab Saudi, atau Indonesia Hong Kong, Indonesia Cina ya. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Nah, kerjasama ini disebut dengan kerjasama multilateral ya. Jadi kerjasama seperti ini dinamakan dengan kerjasama multilateral. Contohnya, misalnya kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara dalam organisasi ASEAN. Kemudian kerjasama Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi AFTA ya. Kemudian organisasi OKI ya, organisasi negara-negara Islam, itu namanya OKI. Kemudian ada APEC, ada OPEC ya. Nah, masih banyak lagi organisasi-organisasi multilateral lainnya. Nah, selain kerjasama bilateral dan multilateral, kita mengenal jenis-jenis kerjasama internasional dilihat dari bidang-bidang garapannya ya. Ada kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, nanti kita akan saya contohkan satu persatu apa saja organisasi-organisasinya ya. Nah, sebelum kita masuk kerjasama negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ya, kita harus tahu dulu apa sih latar belakang ya, sejarah terbentuknya ASEAN atau latar belakang berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN. Nah, ini nanti di sini akan kita bahas satu-satu. Jadi apa sih ASEAN itu? Kita nyebutnya ASEAN ya. Kepanjangannya apa dari ASEAN? Yaitu Association of the Southeast Asian Nations ya. Associations of the Southeast Asian Nation. Itu adalah kepanjangan dari ASEAN ya. Nanti kerjasama negara-negara Asia Tenggara ya, ini hanya dilakukan di kawasan wilayah Asia Tenggara saja
negara-negaranya. Nah, kalau nggak salah kita sudah bahas ya di pelajaran IPS ya. Negara-negara Asia Tenggara itu ada berapa? Ada 11 ya. Nah, tetapi yang masuk dalam organisasi ASEAN itu hanya 10 karena Timor Leste sampai saat sekarang ini belum masuk ke dalam keanggotaan ASEAN ya. Nah, itu jadi kerjasama negara-negara Asia Tenggara itu merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial ya. Nah, kerjasama ASEAN ini termasuk kerjasama regional. Kenapa regional? Karena hanya dalam wilayah Asia Tenggara. Kayaknya regional Asia Tenggara. Nah, itu. Jadi itu adalah tentang Asia Tenggara sekilas ya. Apa itu ASEAN ya. Kemudian negara-negara anggotanya itu apa saja ya. Itu baru sekilasnya saja tentang tentang Asia Tenggara, negara kerjasama Asia Tenggara. Jadi ingat ya, organisasi di negara-negara Asia Tenggara itu disebut dengan ASEAN. Nama organisasinya adalah ASEAN. Keanggotaan ASEAN itu ada 10 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jadi ada 10 negara. Jadi itu Antuna ingat-ingat ya. Nah, hari ini kita bahas sampai situ dulu. Pekan depan kita akan lanjutkan sejarah lahirnya ASEAN ya. Nah, sekarang tugasnya coba Antuna jelaskan apa yang dimaksud dengan kerjasama internasional. Tugas yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan kerjasama internasional. Yang kedua, sebutkan bagian dari kerjasama internasional ya. Jadi maksudnya kerjasama internasional itu dibedakan atas berapa saja. Itu ada 2 ya, disebutkan dan dijelaskan. Kemudian berikan contohnya. Jadi kerjasama internasional itu ada berapa, kemudian dijelaskan dan sebutkan contohnya. 2 soal itu saja. Kemudian silakan Antuna kerjakan ya di buku tulisnya, kemudian difotokan ke Ustazah. Seperti itu ya Solihah ya. Semoga Antuna paham dengan materi kita hari ini ya. Saya tutup dulu pertemuan kita hari ini ya. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.